kalau berkenan di hati Tuhan. Sama Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, bahkan jemaat-jemaat GKI Miracle Kaima, mari kita buka Alkitab kita, ya, firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-48. Saya berikan tema khotbah saya adalah hamba yang setia. Katakan hamba yang setia. Hamba yang setia. Siapa hamba dari Tuhan? Angkat tangan. Kita ini hamba Tuhan. Mau jemaat biasa kita tetap di hamba Tuhan. Bukan hamba si jahat. Ya. Hamba si jahat itu ya, bukan hamba Tuhan. Orang lebih suka maunya jadi hamba si jahat. Tapi kita hamba Tuhan. Sekalipun jemaat itu hamba Tuhan. Kan hanya dua, hamba Tuhan dan hamba si jahat. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kata firman Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, ya, bahkan jemaat-jemaat GKI Miracle Kaima, subscriber yang hari ini menonton video ini dengan tema khotbah saya hamba yang setia, pasti Bapak Ibu Saudara akan juga menjadi hamba yang setia. Nah, mari kita buka kitab kita yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-48. Kita buka kitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-48. Biasanya kalau akhir tahun seperti ini sebenarnya khotbahnya lama lah, bisa 2 jam gitu kan, 2 jam kalau khotbah. Biasanya 30 menit, 1 jam. Tapi hari ini ya kalau dia jadi 2 jam nggak apa-apa ya, amin. Amin. Puji Tuhan. Pasti kita berpikir, semua kena mah kita, makan siang kan, Pak Gembala. Tidak seperti itu, tidak 2 jam. Jadi cuma beberapa menit. Ya. Tapi mari kita simak baik-baik firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-48. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan berbalas-balasan kita baca firman Tuhan ini. Saya baca ayat yang ke-35, Bapak Ibu 36 sampai ayat yang ke-48. Kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, memberi tema atau perikop kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dalam pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu bagimu. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang
Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan banyak lagi dituntut. Oke, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Kita telah membaca firman Tuhan yang berkaitan dengan Tuan dan hamba. Siapa yang sudah banyak dipercayakan oleh Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang sudah banyak dipercayakan? Haleluya. Talenta, skill, berkat. Siapa yang sudah banyak dipercayakan Tuhan? Atau masih Tuhan kita masih kurang, masih sedikit pun tambah ya. Siapa yang Tuhan sudah berikan talenta, cara berpikir dengan baik, common sense, cara berpikir yang sehat. Siapa yang Tuhan berikan itu? Siapa yang Tuhan kasih kebijakan? Siapa? Siapa yang Tuhan kasih hikmat? Siapa katanya? Haleluya. Tuhan kasih hikmat. Siapa yang sudah banyak dituntut? Tuhan kasih itu kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuntut kepada. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan berdoa, Tuhan berkati saya, berkati, pokoknya berkat melimpah. Tuhan tuntut suatu waktu. Kita mau minta apa? Tuhan tuntut. Tuhan tuntut dengan gimana? Ya, dengan apa? Tuhan jadikan kita hamba yang bertanggung jawab. Amin. Loyal. Bukan royal, loyalitas dalam pekerjaan, dalam pelayanan, pengiringan kepada Tuhan. Jangan hanya loyalitas di salah satu. Ya, Tuhan tuntut bukan hanya di pekerjaan saja atau bukan hanya pelayanan, semua. Kenapa? Karena kita minta kepada Tuhan. Maka firman Tuhan dikatakan di sini tentang kewaspadaan sebagai orang-orang percaya anak-anak Tuhan. Ya. Di sini firman Tuhan katakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu bagi. Saya punya teman di Jakarta, ya, dia menjaga satu rumah, ya. Lalu kemudian memang orang yang kaya, ya, yang tuan rumah tersebut. Suatu ketika tuan rumahnya menelpon dia, tapi dia sedang melakukan aktivitas lain. Tanpa dia sadar, dia nggak bisa angkat teleponnya. Kenapa yang terjadi? Tuan rumah tersebut itu marah-marah. Hanya pada saat itu juga dia kebablasan. Saat itu juga dia apa kalau bilangnya? Dia apa ya? Gagal. Dia merasa kenapa ya sampai dia menyesal. Siapa kita kalau sampai angkat itu telepon? Padahal dia setiap kali hubungi oleh tuannya, oleh majikan, dia selalu angkat teleponnya. Tapi ada suatu ketika karena dia ada kegiatan lain, dia nggak sampai angkat. Dia diomelin, dimarah-marah sama tuannya. Apa yang terjadi, Bapak Saudara? Yang terjadi adalah apa? Hampir dia diganti orang lain. Hampir diganti orang. Kenapa? Karena istilahnya begini. Makanya Tuhan perumpamakan kehidupan setiap orang yang percaya itu sama seperti hal itu. Apalagi kalau kita sudah dipercayakan banyak. Kita itu gampang sekali kalau minta-minta sama Tuhan. Tuhan berkati kita punya kegiatan, Tuhan berkati kita punya usaha, Tuhan berkati kita punya bisnis, Tuhan berkati kita punya pekerjaan, Tuhan berkati. Gila Tuhan berkati, kita nggak bertanggung jawab. Ya. Nggak bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita hanya tahunya minta. Boleh minta, nggak salah minta, tapi harus bertanggung jawab. Makanya Tuhan Yesus mengumpamakan kepada murid-muridnya bahwa ya, di sini mereka harus mengikat pinggang. Langkah yang pertama agar supaya kita sebagai hamba Tuhan tetap setia, yang pertama adalah hendaklah pinggangmu tetap berikat. Amin. Amin. Artinya pinggang yang berikat itu kita itu siap dipercayakan di mana saja. Kita itu siap dalam segala hal. Kita itu siap menantikan Tuhan. Kita itu siap pada waktu kedatangan Tuhan. Sudah siap. Sudah siap kedatangan Tuhan? Amin. Amin. Belum Pak Pendeta, belum Pak Gembala. Kita masih mau kuliah. Belum Pak Gembala, kita belum kawin kan gitu. Belum Pak Gembala, kita. Nah,
Alkitab katakan Tuhan itu datang dengan tiba-tiba tanpa siapapun, nggak ada yang tahu. Dia datang dengan tiba-tiba. Nggak tahu. Yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, sebagai hamba yang setia, yang saya umpamakan tadi, tiba-tiba Tuhannya datang, dia nggak ada di rumah. Tiba-tiba Tuhannya datang, dia tidak mempersiapkan untuk Tuhannya. Tiba-tiba Tuhannya, karena Tuhannya suruh dia, ya, siapkan makanan di meja. Nanti kalau saya pulang, saya akan santap makanan tersebut. Tetapi dia nggak siap dengan hal itu. Akhirnya apa? Antara dia dipecat atau diberhentikan, ya, atau dikeluarkan dari tempat itu. Nah, itu perumpamaan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, demikian. Ya, bahwa kita ini diberikan tanggung jawab. Siapa yang mau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan? Amin. Kita mau belajar bertanggung jawab, sekalipun itu hal kecil. Mungkin kita merasa, aduh Tuhan terlalu lekoman, masa harus bertanggung jawab? Ya iya, sebagai orang yang percaya, memang kenyataannya kita harus bertanggung jawab sebagai orang yang percaya. Bertanggung jawab dalam arti begini, kita harus bertanggung jawab dalam pekerjaan. Gak mungkin kita sebentar kerja kontoran langsung. Orang saja kalau apa ya namanya, tanpa ban, orang di bengkel. Di bengkel dia sementara menampal ban orang lain kan, ditampal. Lalu kemudian dia langsung pergi. Dibiarkan ban tersebut sampai dia sampai dia menyala, sampai dia rusak. Orang akan bilang bahwa itu dia tidak bertanggung jawab. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, perlu kita ingat bahwa kita harus pahami dalam hidup ini. Jangan kita hanya suka berkatnya. Kalau berkat kita paling cepat, tapi kita bertanggung jawab susah. Kenapa? Hilang kepercayaan dari seseorang, hilang kepercayaan dari Tuhan. Itu kenapa? Kita hanya maunya, wah Tuhan berkati, angkat kita Tuhan makin tinggi, Tuhan buat kita naik, Tuhan buat kita jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan berkati daerah kita, Tuhan berkati semua yang kita lakukan. Tuhan buat kita berhasil, successful, sampai 1 hektar itu sampai ke sana kita mau beli, pokoknya sampai sukses lah kita. Tapi giliran bertanggung jawab susah. Sama seperti ada satu kisah. Si A ini dia mau tanah yang besar, rumah yang besar. Ketika rumah besar itu sudah dia miliki, dia sudah tidak lagi menyapu. Karena bagi dia kalau dia membersihkan itu capek. Dia hanya berkeinginan saja, tapi tidak bertanggung jawab. Maka dalam hidup ini, agar supaya kita kuat dan bertanggung jawab, andalkan Tuhan. Malah susah mau bertanggung jawab. Kita kan masih baru dan belum ada pengalaman. Kita belum punya experience, kita belum dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Tuhan kasih kita kemampuan, ya, sehingga kita sanggup. Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, langkah kedua adalah pelitamu tetap menyala. Katakan pelitamu tetap menyala. Pelitamu tetap menyala. Mengapa orang tidak lagi bertanggung jawab? Karena pelitanya lagi redup. Orang kalau pelita lagi redup, ya, bawaannya semua yang akan dia lakukan itu dia malas melakukan. Kenapa? Karena lagi redup. Pelita yang ada pada dia, pelita itu sama seperti apa itu? Kalau zaman tahun 90-an, ya, lampu botol, itu pelita. Pelita kalau tidak menyala, tidak akan terang. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau pelita itu tidak menyala makanya persiapkan pelita kita. Tetaplah menyala pelita kita. Katakan amin. Amin. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang lagi sementara menonton video ini, hendaklah pelita kita tetap menyala. Mungkin kita udah lama melayani Tuhan, punya segudang pengalaman, tapi hari ini saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, tetaplah pelitamu menyala. Amin. Karena kalau pelita kita redup, ya, kita membutuhkan orang lain untuk menyalakan pelita tersebut. Dan itu kadang-kadang kita alami di mana pelita kita lagi redup. Nah, disitulah Tuhan berikan kita kekuatan dan kemampuan. Tuhan terangi kita. Amin. Pelita kita tetap menyala.
Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita lihat langkah ketiga agar supaya kita menjadi hamba yang setia. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan Tuannya. Nah, yang ketiga adalah kita menanti-nantikan Tuhan. Siapa yang mau menanti-nantikan Tuhan? Amin. Pasti kita itu menanti-nantikan Tuhan. Dalam segala hal kita menanti-nantikan Tuhan. Ya. Kita menanti-nantikan Dia. Orang kalau berlayar terlalu lama, ya, dia punya anak di kampung, kurang lebih dia masih kecil, masih bayi lah. Lalu kemudian pada waktu masih bayi, orang tuanya sudah berlayar naik kapal. Baru kemudian dia belasan tahun baru pulang. Apa yang terjadi? Pasti dia nanti-nantikan. Dia nanti-nantikan orang tuanya. Seperti apa orang tuanya gitu. Kalau sekarang tinggal lewat medsos, tapi kalau zaman dulu kirim surat. Ya, orang nggak tahu wajahnya seperti apa. Tapi dengan kerinduan hasratnya dia menanti-nantikan orang tuanya. Orang tuanya lagi berlayar jauh, pasti dia itu menanti-nantikan. Demikian juga kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan itu sudah ada di tempat yang maha tinggi. Yesus itu sudah naik ke sorga. Kita saja yang berharap dan bersyukur sambil kita menanti-nantikan Dia. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, punya hati yang menanti-nantikan Tuhan, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kelebihan-kelebihan apapun, pasti Tuhan akan terus berkati. Amin. Tuhan akan terus menyertai, sama seperti kesaksian tadi. Itu luar biasa. Ya. Siapapun kita tetap punya kesaksian, testimoni. Ya, kita punya testimoni dalam hidup kita. Ya. Mau dia sekecil apapun, kita punya testimoni. Ya. Tinggal ada juga orang yang nggak mau bersaksi. Mungkin malu atau mungkin nggak berani, ya, nggak pede. Ya, itu nggak masalah. Yang pasti dia punya testimoni, dia punya kesaksian hidup. Nah, kesaksian ini yang menggambarkan apakah dia menanti-nantikan Tuhan atau tidak. Nah, dalam hidup ini mari kita menanti-nantikan Tuhan. Amen. Sehingga kita menjadi hamba yang setia. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.